Pengertian wakaf. Wakaf menurut bahasa Arab berarti al-habsu, yang artinya menahan, menghentikan, atau mengekang. Menurut istilah, wakaf yaitu menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau meneruskan bendanya, dan digunakan untuk kebaikan. Sedangkan secara umum, wakaf adalah jenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan atau pemilikan asal atau tahbisul asli, lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Maksud dari tahbisul asli ini ialah menahan barang yang diwakafkan agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, dan disewakan. Menurut Imam Syafi'i, wakaf ialah suatu ibadah yang disyariatkan. Sedangkan menurut Abu Hanifah atau Imam Hanafi, wakaf adalah suatu sedekah atau pemberian dan tidak terlepas sebagai pemilik orang yang berwakaf selama hakim belum memutuskan. Selanjutnya, dasar hukum wakaf. Quran Surat Al-Baqarah 267. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah atau di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Sedangkan salah satu hadis Nabi, yakni Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mewakafkan kuda untuk jihad sabilillah karena didasari iman dan membenarkan janjinya, maka makanan, minuman, kencing, dan kotoran kuda tersebut akan berubah menjadi amal baiknya pada timbangannya di hari kiamat. Hadis riwayat Al-Bukhari, Ahmad, dan Al-Nasai. Kemudian selanjutnya tujuan dan fungsi wakaf. Tujuan wakaf harus jelas, seperti mewakafkan sebidang tanah untuk masjid, musola, pesantren, perkuburan, dan lainnya. Namun apabila seseorang mewakafkan sesuatu kepada hukum tanpa menyebutkan tujuannya, hal itu dipandang sah sebab penggunaan benda-benda wakaf tersebut menjadi wewenang lembaga hukum yang menerima harta-harta wakaf tersebut. Diatur dalam UU nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf pasal 4 bahwa tujuan wakaf itu sendiri adalah untuk memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Pasal 5 UU 41 tahun 2004 menyatakan bahwa fungsi wakaf adalah mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Putri Kamelia. Di dalam fikih terdapat 4 rukun wakaf. Dan menurut jumhur ulama dari mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali, 4 perkara ini antara lain: 1. Orang yang berwakaf atau wakif. 2. Benda yang diwakafkan atau disebut mauquf. 3. Penerima wakaf atau nazir. Dan yang keempat adalah lafaz atau pernyataan penyerahan wakaf tersebut. Pelaksanaan wakaf dianggap sah apabila memenuhi ketentuan syarat sebagai berikut. Yang pertama yaitu wakaf harus dari orang yang sepenuhnya menguasai atau sebagai pemilik benda yang akan diwakafkan. Si wakif tersebut harus mukallaf, akil balik, dan atas kehendaknya sendiri. 2. Benda yang akan diwakafkan harus kekal zatnya. Berarti ketika timbul manfaatnya, zat barang tersebut tidak akan rusak. Harta wakaf hendaknya disebutkan dengan terang dan jelas kepada siapa dan untuk siapa. Selanjutnya, penerima wakaf haruslah orang yang berhak memiliki sesuatu, maka tidak sah wakaf kepada hamba sahaya. Selanjutnya, ikrar wakaf yang dinyatakan dengan jelas, baik dengan lisan maupun dengan tulisan. Adapun macam-macam wakaf. Menurut fikih Islam, ada 4 jenis wakaf. 1. Wakaf berdasarkan peruntukan. Antara lain yaitu wakaf khairi, wakaf yang dimanfaatkan untuk memberikan kebaikan secara terus-menerus dalam waktu yang lama, contohnya pembuatan masjid, pembangunan sekolah, dan rumah sakit. Terus, wakaf ahli yang tujuannya untuk memberikan kemanfaatan bagi keturunan ahli wakif, misalnya untuk kerabat atau keluarga. Lalu wakaf mustarak, wakaf yang manfaatnya ditunjukkan untuk keturunan maupun masyarakat umum. Kedua,
wakaf berdasarkan waktu. Jenis wakaf berdasarkan waktu dibagi menjadi dua, yakni wakaf mu'abad. Jenis wakaf yang manfaatnya diperuntukkan untuk selama-lamanya atau jangka waktu yang panjang. Adapun wakaf mu'akkad, kebalikan dari sebelumnya. Wakaf mu'akkad ini memiliki batas waktu untuk mengelolanya. Misalnya, hanya untuk 10 tahun. Jadi, ketika sudah mencapai batas waktu yang disepakati tersebut, maka wakaf akan dikembalikan kepada wakif. Kemudian yang ketiga, wakaf berdasarkan harta. Wakaf berdasarkan harta ini juga masih dibagi menjadi 3 bagian, yaitu wakaf tidak bergerak seperti bangunan, tanah, sumur, kebun, dan lain sebagainya. Dalam wakaf ini harus memiliki sertifikat tanah yang diwakafkan, sehingga wakaf tersebut jelas adanya dan diperuntukkan untuk siapa dan untuk apa. Selanjutnya, wakaf benda bergerak selain uang, misalnya bahan bakar minyak, hak atas kekayaan intelektual, surat berharga, transportasi, dan lain sebagainya. Yang terakhir itu wakaf benda bergerak berupa uang. Selanjutnya, wakaf berdasarkan penggunaan harta yang diwakafkan. Dan wakaf ini juga masih dibagi menjadi dua, yaitu wakaf mubasyir atau zati, wakaf yang digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan wakaf mistismari, yaitu wakaf yang tujuannya lebih khusus. Yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai regulasi wakaf di Indonesia. Perkembangan regulasi wakaf dapat dilihat dari karakter wakaf di Indonesia. Dikarenakan wakaf di Indonesia memiliki corak khas di setiap masing-masing daerahnya. Meskipun bila ditelusuri lebih mendalam, hal tersebut memiliki kesamaan tujuannya. Selanjutnya, aturan wakaf dijabarkan lebih lanjut di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang agraria. Pasal ini memberikan penegasan bahwa pemerintah harus memberikan aturan yang jelas tentang wakaf dalam bentuk peraturan pemerintah. Beberapa peraturan telah disesuaikan dengan disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977. Baik, kurang lebihnya seperti itu penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.